yang udah menuju saya. Baik, sebelumnya eh, mohon maaf lahir batin buat yang Idul Fitri. Sampai ketemu lagi kita di sini. Kemarin udah pernah ya saya di kelompok 3 sekali. Jadi nggak usah perkenalan lagi lah ya kan dok. Kita langsung saja mungkin ya. Kemarin ketuanya Dokter Yul Iya. Isnadi ya dok. Ya, Ya, masih sepertinya dok. silakan. Jadi untuk informasi mungkin dokter-dokter baru dapat ininya panduannya udah dapat sebelumnya apa baru juga? Baru Baru, juga dok. baru dok. Baru ya. Baru. Baru, Ya, baru jadi beberapa mungkin jam yang lalu dok. iya sama berarti ya. Masih panas-panasnya ya, Dok ya. Jadi Iya. tapi mungkin sudah paham ya, Dok. Untuk hal ini kita mendapatkan panduan diskusi kelompok yaitu praktek DIS ya, Dok ya. DIS di sini rupanya adalah singkatan ya. Itu ya kan kita kenal ada singkatan istilahnya DIS dengan singkatannya masing-masing. D-nya itu dominan, I-nya influence, C-nya eh, Consciousness. consciousness ya, dan steadiness ya. Di Yes. sini ya, ada 4 itu dan ini adalah merupakan observasi suatu tools untuk observasi kecenderungan tipe kepribadian dari manusia ya, intinya kita lah ya dok ya. Untuk orang dewasa gitu ya. Terus ada 22 pertanyaan. Ah, Tujuannya di sini kita mungkin siap dokter punya masing-masing udah punya ya dok ya. Punya dok. Udah, Sudah dok. oke ya. Nanti eh, jadi kita lihat tujuannya di sini adalah nantinya dokter bisa mengukur di awalnya untuk pribadi kita masing-masing dulu. Setelah itu nanti kita dengan kepribadian kita masing-masing kita dapatkan mana yang terbanyak dari pilihan jawabannya itulah yang kecenderungan kepribadian kita. Kemudian nanti kita akan melakukan refleksi. Kira-kira sesuai nggak hasil tes yang kita nilai dengan yang kita rasa-rasa sepertinya, oh iya, rupanya saya seperti ini ya, itu refleksinya nantinya. Kemudian nanti di akhirnya kita luarannya akan eh, mengidentifikasi eh, tantangan atau eh, berdasarkan identifikasi peran dan tantangan masing-masing karakteristik kepribadian itu di dalam suatu kolaborasi interpersonal nantinya. Jadi ada minimal nantinya di sini ada dua luaran yang kita harapkan yaitu bisa mengisi ini form tersebut dan melakukan refleksi dan yang kedua mengatur strategi untuk melakukan suatu program kita kasih contoh nantinya misalnya program apa eh, terus berkolaborasi interpersonal dengan karakter kepribadian masing-masing dalam kelompok tersebut. Misalnya ada keempat-empatnya ada yang eh, dalam satu tim tersebut gitu dok. Eh, Mungkin boleh Dokter Yul nanti saya screen dulu sehingga kita mengisi semuanya kepribadian masing-masing. Mungkin berapa menit ya dok? 5 menit bisa dok? Bisa dok. Bisa, Silakan bisa Dokter dok. Yul. Sehingga nanti melakukan refleksi. Nah, nanti kalau untuk itu pribadi yang luaran keduanya baru kita membuat sama-sama strategi untuk program kolaborasi personalnya. Oke, boleh dok, silakan saya screen dok. Baik. Saya langsung share yang template disknya aja ya dok ya. Iya dok, enggak yang observasi yang 22 itu, nanti kita menilai sendiri masing-masing itu apa Ya, yang itu ya, yang poin pertanyaannya dok ya. yang ada 22 dok. Ya, mudah-mudahan terlihat dok. Yang ini ya dok ya. Iya, Jadi Ini sudah saya silakan pindahkan ke pindahkan Excel Excel ya. aja dok.
biar nggak langsung langsung hitung. total nanti ya. Betul, Dok. Heeh. Jadi, tapi dok masing-masing mengerjakan dulu, mungkin kita coba 5 atau 10 menit paling lama, sehingga kita udah tahu, oh saya A, saya B, saya C, saya D gitu. Oke, makasih. Yuk, kita kerjakan sekarang 326 mungkin. Habis ini kalau ada yang izin sholat, karena Jakarta udah sholat ya dok ya. Ini Jakarta ya dok, ketiga. Palembang, Palembang Oh, Jambi dong. Palembang belum kita ya dok. Iya. Ya, kita kerjakan ini dulu ya, Dok. Isi dulu. Jadi kita boleh nanti ini tiga dulu. Bolehlah kita lihat nanti tiga empat aja, Dok. Oke, mungkin agak lama juga sih ngisinya ya. Oke, silakan, Dok. 15 Ini menit. saya stop share ya, Dok. Siap, Dok. Oh, oh, kita punya masing-masing ya. Nah, Punya, Iya, Dok. silakan. Udah Ya, punya dokter masing-masing. dokter Yul mau ngisi punya dia ketahuan nanti. ya, Oke, silakan, Dok. Nanti baru kita cek. ya, makasih, Dok. Silakan. Izin sholat ya, Dok. Ya, saya sudah mengisi. Ya, Dok, silakan, Dok. Kalau udah masuk waktu, ketimbang kita belakangan nanti sholatnya, nggak apa-apa kok, silakan aja.
Ternyata C. Jangan salah dulu Ibu Dokter. Bu, Woi, mau kemana? Ya dok, silakan dok. Izin sholat juga dok ya. Ya, sholat dulu. Udah siap semua dok? Kayaknya udah ya. Memang kita tadi sepakatnya 3.40. Ya, kalau udah sih, kalau udah. Hmm. Kalau saya udah dok. Dokter Yul ya, dok. Hmm. Boleh mungkin Pak Dokter tua dulu hasil isian formnya dok, serta refleksinya untuk dokter nanti, ya kan? Bisa sebutkan nama, kemudian hasil diskusi, hasil tools disknya apa yang terbanyak, eh, kira-kira menurut dokter karakter kepribadiannya yang apa yang ibu dokter rasa itu ada untuk sesuai dengan terbanyak itu apa kira-kira nanti juga boleh sampaikan ya kan? Sebetulnya Ya, nggak apa-apa baik. ini kan sebetulnya kan agak pribadi satu-satu ya dok. Tapi kalau Untuk pelajar. apalagi dokter saling kenal ya, Hmm. dokter-dokter saling kenal. Tapi Nah, walaupun saling dok. kenal, mohon maaf nanti nggak usah inilah ya kan, nggak usah merasa oh nggak kayak gitu. Ini kan kita berusaha menilai diri kita sendiri dulu ya dok ya. Nah Betul, jadi dok. ya nggak apa-apa, apapun hasilnya itulah eh, yang kita sampaikan sehingga nanti ada refleksi pribadinya juga ya dok. Boleh mungkin dokter Yul.
silakan. Ya, ini sebenarnya saya sudah pernah juga ya dok ngisi-ngisi yang kepribadian ini ya dok. Oh iya, heeh. Tapi memang seiring waktu kalau yang saya pelajari dok ya, ini kan berubah ya, dinamis ya dok ya, Ya, kondisi ada. kita. Nah, ini yang per hari ini kalau saya refleksi sendiri dengan this format ini, Mm-mm. ini kan setiap pertanyaan kan kita membandingkan sebenarnya dok ya antara di sini mana yang paling mendekati gitu ya dok ya, yang di antara nomor satu ini ya, Mm-mm. mana kita karena kita nggak akan bisa memilih satu ini satu kemudian ini satu juga nggak bisa kan, jadi mana yang paling yang kita harus pilih gitu kan. Iya. Nah, nah kalau yang saya lakukan itu dengan beberapa menit tadi karena ini kan harus cepat biar kita nggak mikir terlalu lama dan agak bias gitu ya, jadi cepat aja spontan. Nah, kalau yang Betul. pertama itu ya seperti ini yang saya overall ini nggak mungkin saya bacakan satu-satu ya dok. Overall saya Iya. itu kebanyakan kalau dari hasil itu D dok, tipe D ya, dengan total Iya, 13 13. dari 22 pertanyaan, tapi memang ada mix ke S. S-nya ini sorry C, conscious ya ke C7. 13 7. Jadi memang dominan dengan campuran eh, consciousness ya atau yang perlu ketelitian gitu. Mm-mm. Dan lemah banget dengan yang influence sama yang steadiness. Ini saya memang itu yang mungkin perlu saya improve ya dok. Tapi ya seperti inilah kondisi per siang ini. Saya merefleksi diri memang ya Mm-mm. mungkin karena pekerjaan juga ya dok ya terpengaruh. Bukan bukan karena pekerjaan ya maksudnya. Kadang pekerjaan kita juga kan menuntut kita itu harus bertindak tipe D karena kebetulan saya manajerial ya dok. Oh, Dokter memang Sri. terbiasa. Iya. Jadi Dokter saya Kapu, terbiasa. di mana, Dok? Di rumah Saya sakit di apa nih? perusahaan, saya Oh, di di perusahaan. perusahaan dok. Heeh. Heeh. Mm-mm. Saya sebagai manajer medical dok. Jadi Oh, iya. me- mengelola pelayanan kesehatan setiap pekerja dan anggota keluarga. Jadi Mm-mm. kayaknya meet and match gitu ya dok ya dengan tipe D diperlukan gitu ya. Mm-mm. Tapi juga saya tetap mengasah apa yang namanya sisi dokter yang harus ini ya harus mendekati pasien dengan pola pelayanan gitu ya. Karena Iya. kan nggak bisa kita ngatur-ngatur atau ngarang-ngarahin pasien kan itu kan sistem yang KKLP kan memang harus collaborative decision kayak gitu ya dok. Itu yang harus saya imbangi sih sebenarnya. Tapi sementara ini karena posisi saya dan pekerjaan saya dan memang sehari-hari saya juga hobi deh tanda kutip ya dok ya hobi gitu ya memanage ya tipe D ini sih memang jadi sesuai dengan apa yang Itu ya bisa berarti refleksinya ya, Dok. Mm-mm. begitu dok mungkin dari saya. Iya. Dan Ini sekarang saya mau isi teman-teman kalau misalnya ada yang sudah ready nih langsung saya rekap aja itu dok. bisa dimasukin. Tapi ya maunya yang Excel itu dikirim ke teman-temannya, baru teman-temannya bisa. Nanti Bisa, baru ya. ngerekap, ya kan? Mm-mm. Bisa. Biar agak cepat. Kalau nggak ngitung lagi ya, Dok ya. Yang lain dokter apa tadi? Maaf, ya, baik. Terima kasih Dokter Yul. Dokter Ana tadi kalau nggak salah ya. Dokter Ana udah ready silakan dok. Saya juga selesai, Dok. Sudah. Dokter Amelia ya. Ada Ya, Apa nih. tadi? Ya, silakan dok, nggak apa-apa. Ini nih kita satu-satu dulu menyampaikan refleksi dari diri kita itu kira-kira bagaimana tools ini terhadap cerminan kepribadian kita. Silakan Dokter Amelia. ini saya belum nampak, Dok. Oh, di stop dulu punya Dokter Yul. Oke. Sudah. Baru udah, baru dokter bisa. Silakan dok. Udah dok, silakan. Share screen. Oh ya, sebentar ya. Mm-mm. Saya share screen. Ini, Dok. Kelihatan dok. Belum kelihatan, Dok ya? Belum ada dok. Belum. Belum ada? Belum. Waduh, Oke, punya dokter Yul aja, dokter Amelia tinggal jumlah. saya udah. Ya, Ada, coba ada. diproses dok. Ada. Nah, udah. Tapi ini, nah ya, oke, yang itu dok. Oke, silakan. Udah nampak, Dok? Ya kelihatan dok. Ah, Udah.
tadi saya sudah coba juga sama seperti yang Dokter Yul bilang, saya coba cepat ya, takut karena nanti dia terpengaruh. Jadi kalau dari hasil ini, saya dominannya itu di I. Di I cuma juga ada di S. Nah, em, kalau dari saya lihat juga tadi dari seperti yang dibilang Dokter Yul, saya memang tidak bisa memimpin. Jadi dari awal itu saya selalu biasanya menempatkan diri saya itu sebagai supporting saja. Jadi kalau di kantor itu dulu ada berkali-kali perubahan dari kepala, saya itu selalu menjadi kasubag tata usaha, kasubag Mm-mm. adum. Nah, eh, nampak di situ memang ada beberapa kelemahan yang tadi saya dilihat. Pertama, saya tidak bisa memimpin. Kedua, em, tapi gini, kalau misalnya ada stuck begitu, biasanya saya sering bilang gini, saya saja sering begitu. Kemudian kelemahan yang saya lihat tadi itu saya banget. Saya itu sulit sekali buat menolak. Karena itu biasanya kalau orang butuh minjem itu ke saya dan biasanya nggak kembali. Sering-sering begitu, Dok. Jadi Minjem saya duit. memang Ya betul, setelah ada saya memang lihat ini karakter saya kayaknya perlu sangat memperbaiki diri di situ. mengasah, ya Betul. mengasah ke yang kepribadian yang lainnya ya dok ya. Yang Mm-mm. kekurangan-kekurangan saya itu. Tapi mimik muka saya itu juga kalau kalau buruknya saya itu kalau saya nggak suka nampak, saya nggak bisa seperti orang itu misalnya tidak suka terus tetap senyum itu sulit sekali. Walaupun saya udah berusaha, Mm-mm. mimik muka saya tegang gitu. Kalau sudah saya sudah tidak suka begitu. Ya agak lama ya dok ya. Mm-mm. Agak lama. Ya, jadi di situ nampak saya suportif, suka mendukung. Jadi kalau diminta Sebetulnya ya karena kecewa ya dok ya. ah Karena kecewa kadang-kadang kita nggak sesuai dengan yang apa kita ini kan, terus ternyata dia ini, jadi agak lama dikit untuk menerima seseorang itu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan tadi, mungkin gitu ya dok ya, betul, nggak sesuai dengan ekspektasi. betul. Jadi Jadi seperti yang kita saya harus lihat perlu. di tadi Mm-mm. itu dok, saya merasa bahwa saya sudah suportif, kemudian sudah berusaha bersahabat, kemudian sulit menolak. Saya merasa, nah jadi begitu saya lihat Dan membantu gitu ya. sudah membantu, Mm-mm. ya itu akan berusaha saya perbaiki. Jadi kalau saya sudah, apalagi kalau saya merasa dikhianati itu berubah. Dan walaupun saya sudah memaafkan, sulit saya buat percaya lagi begitu misalnya. Iya, Kelemahannya di situ. iya betul. Jadi em, ya saya tadi melihat banyak, oh iya ya, kayaknya ini saya banget. Iya, oke. Terima kasih, Dokter Amelia. Terima Yang kasih penting itu dok. refleksinya itu, Dok. Jadi kita menyadari apa yang kekurangan, sehingga ya kan itu sebetulnya tujuannya. Ya, kalau sempurna itu kan nggak ada ya. Padahal semuanya kan baik. Hanya saja itu tadi bagaimana supaya lebih bagus gitu ya, Dok ya. Heeh. Baik dok. Semua punya kelebihan masing-masing ini, kepribadian A, B, C, dan D ini. Ya kan? Antara ya semuanya. Baik, terima kasih Dokter Amelia. Ada lagi yang mau Saya boleh mungkin? stop ya dok. Ya, silakan Dok. Siapa Dokter Pongki? Pengku, Pengku. Aku dok, Maaf. ya, dok. Silakan Dokter Pengku. Saya kalau saya lihat dari mungkin saya nggak bisa share screen dok, jadi saya Ya cuma nggak apa-apa. mungkin saya lihat kalau dilihat dari hasil yang secara cepat ini kalau saya eh, Mm-mm. dari 22 pertanyaan ini dari BIS saya lebih banyak ke arah ke S-nya nih kok S-nya. Hmm. Jadi, eh, kalau yang paling yang kecil nih yang di D-nya. Kebetulan kalau di D ini kan biasanya ke arah kepemimpinan gitu. Iya. Nah, dinas saya juga kebetulan bukan di satu di manajerial, saya di bagian fungsional. Jadi segala sesuatunya itu kan nggak bisa kita
kita ambil keputusan. Jadi ya kami selalu kalau saya merasa sih saya hanya menerima keputusan-keputusan dari atasan. Jadi saya hanya bisa menerima. Cuma kelemahan saya kalau saya lihat sebetulnya Dokter aku maaf, saya potong. Ada angkanya dok, bisa yang ada saya catat. 2, 3, 13, 4. 2, 3, 13, 13, 4. Oke, ya. ya udah kasih lanjut. Variasi nih ya. Iya. Jadi Enggak. kalau secara cepat tadi sih dok tadi saya jadi karena kalau diperhatikan betul-betul semua hampir mendekati semua ini dok. Jadi kalau secara cepat mungkin ya saya lihatnya ya lebih banyak ke arah ke yang S-nya dok. Jadi Dinas ya. ya. Jadi Steadiness. kelemahannya ya saya ini karena mungkin saya di bagian fungsional di bawah, jadi untuk mengambil salah satu keputusan ya agak sulit. Nah, cuman ya saya melihat teman di satu ruangan atau seangkatan, saya masih kadang-kadang masih memperjuangkan ya ke arah teman-teman seangkatan saya gitu loh. Jadi ya gimana ya? Kalau saya lihat ya susah. Jadi saya hanya bisa saya wakil dari teman-teman saya ini untuk menjadikan satu aspirasi untuk ke atas. Cuman karena saya di bawah ini ya jadi agak sulit. Jadi itu loh kira-kira mungkin kelemahan saya di sana loh. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya mungkin biar ada lagi. Ini udah variasinya udah tiga-tiga udah ada nih. Kita lihat, Iya. kita dengerin kan gitu ya. Silakan siapa lagi, Dok? Dokter Agus bisa? Yang C ada nggak yang C? Yang C, Belum yang C. biar kita C belum dengerin ada lagi nih. refleksinya. Ada yang C, Dok? Saya yang C ini kayaknya yang banyak. Dokter Lili, silakan, Dok. Kita mau denger Silakan. sharingnya. Silakan, Dok. Eh, apa ya Kak, kalau pas sekali mungkin nggak tahu karena kita kan tinggal memilih aja ini ya. Setelah di hasil skornya sih saya yang A itu 1, yang B-nya 7, yang C-nya 11, yang D-nya 3. Ya, Banyak C-nya jadi yang C. ya. 1, Refleksinya 7, gimana, 3, Dok? 11 ya dok ya. Refleksinya apalah ya, agak sulit juga ya ininya. Em, Gimana ya? Saya ini ya itu tadi kalau kurang tegas ya. Kalau yang kekurangan saya ini saya tidak bisa langsung to the point kepada seseorang misalnya ya. Ya kurang ketegasan kalau dari refleksi saya ya. Untuk kalau walaupun sebagai pimpinan ya kurang tegas, itu saya akui saya kurang tegas. Banyak pertimbangan gitu. Kalau untuk nggak bisa langsung mengambil keputusan langsung secara cepat. Masih banyak timbang terimanya. Kekurangan saya itu termasuk tidak bisa apa ya, langsung to the point kalau menghukum orang itu nggak bisa. Iya, Apalagi, iya, iya. oh ya, iya silakan. Ya. Sudah itu ya apa lagi lah ya kekurangannya ya. Kalau yang C-nya itu yang apa ya, Dok? Yang C-nya itu yang menonjol dokter yang mananya biasanya sehariannya? Kesehariannya ini tadi bisa mudah bersimpati, berusaha bersikap baik pada semua orang, dan gitu-gitu aja. Mm-mm. Menjauhi masalah juga. Mm-mm. Terus dalam keseharian dokter kayaknya susah nggak dokter ininya? Keseharian Posisinya saya dokter tadi apa? Sebagai kapus ya, Dok? Atau gimana? Dokter sebetulnya manajerial. tidak juga. Saya makanya saya nggak bisa. Saya cuma owner aja. Owner rumah sakit. Owner rumah sakit.
Jadi Tapi kalau manajernya ya, saya tidak serahkan, saya tidak jadinya saya tidak ngurus secara manajerialnya, tapi adik saya ada adik ipar saya yang ngurus sebagai direkturnya. iya, Nah, iya, cuma saya di sana cuma praktek lah, pokoknya mengamalkan ilmu saya aja praktek, iya, iya, praktek itu aja gitu. iya. Tapi kan tetap terkait kita karena kita apa berpraktek dan terlibat di situ ya. Jadi kita tahu segala permasalahan di rumah sakit. Iya. Cuman perannya beda-beda ya, Dok. Iya, memang Oke. kalau untuk kayak itu memang ya memang saya akui makanya saya nggak bisa kalaupun ini mesti orang lain gitu. Hmm. Kayaknya kalau untuk hal-hal yang Ambil keputusan ya. iya. Heeh. Ya, selanjutnya, ya oke Dok. Terima kasih Dokter Lili. Baru 4 orang ya Dok ya. Yang Boleh. lain ada Ahmadi Dokter boleh? Haris. Ahmadi Ya, boleh? silakan Silakan Pak kalau Ahmadi. ada yang menyampaikan. Siapa lagi? Ahmadi boleh, Dokter Dio? Nah, Dokter Ahmadi. Silakan, Ya. Dok. 25. Ini Dokter Yul yang akan merekapnya. 25. Nah, terus, halo Dok, putus suaranya, Mm-mm. Dokter Ahmadi. Halo Dok, Saya putus ya? silakan. Dokter Ahmadi, Iya, Dokter Ahmadi putus nih Putus, sinyalnya. putus. lanjut saya dulu nggak dok? Ya, boleh, Saya dulu. Dokter Feti. Nih, Dokter Feti silakan. Saya cuma dapat di dua nilai, di dua nilai, di dua ini aja, di dua tempat aja. Dapat di D6 sama I16, sisanya 0. I16. Selesai 0 ya. 0 ya Dok ya. Iya, Dok. Iya, Hmm. influence. Berarti influence-nya ya. Iya ya, influence-nya. Cocok menjadi influencer. Harus, iya. Iya ya, harusnya saya punya ini, saya aktif di medsos aja kali ya. Iya, betul. Influencer. Refleksinya gimana Dokter Peti? Apa ya refleksnya ya dok? Kalau saya sih sebetulnya kalau diminta untuk jadi pemimpin saya siap insya Allah. Cuma memang saya dari dulu merasakan bahwa saya ini nggak ambisius dok. Jadi karena saya nggak merasa punya target tertentu, target memimpin maksudnya ya. Jadi ya kalau nggak jadi pemimpin pun saya biasa aja, saya tetap bahagia. Kalau tadi kan dilihat dari poin-poin pertanyaan yang saya cocok dengan jawaban yang mengarah ke influence itu karena rata-rata kan bahagia, ceria, mudah bergaul, terus apalagi ya punya banyak ide, optimis dan sebagainya itu sebenarnya cocok sama saya. Cuma memang dari dulu saya berpikir karena saya ini nggak ambisius, justru keinginan saya untuk mencapai satu-satu poin tertentu dalam hidup tuh biasa aja semuanya. Jadi ya sampai sekarang saya merasa tuh saya nggak sampai di titik manapun gitu. Cuma karena tadi ada influence ya, Maaf, saya ngerasa lempar. bahagia aja meskipun saya nggak sampai mana gitu. Iya. Ya semoga kedepannya saya bisa merubahnya ya dengan sedikit memiliki ambisi, punya tujuan tertentu yang mau saya capai sehingga nanti ya saya bisa pada satu hari nanti sampai pada titik tertentu. Itu aja sih dok. Oke. Oke, terima kasih Dokter Peti. Karena memang ada kadang-kadang peran itu Ya memang sama-sama. kalau manajerialnya bukan manajerial di perusahaan atau apa, tapi di kasus mungkinnya ya kan, di saat kasus menghadapi pasien yang tadinya adalah di praktek kita misalnya praktek kolaborasi, nah, kita sebagai pimpinannya mungkin posisinya begitu kali ya dok ya, bukan hanya saja di ini di dalam eh, yang tadi misalnya kalau dokter apa tadi di manajemen puskesmas atau rumah sakit atau misalnya, tapi kita itu ada memerankan peran itu masing-masing sebetulnya di saat praktek tentunya ya kan. Kalau pasiennya pasien kita sebagai SPKKLP nantinya berkolaborasi dengan interpersonal yang lain, tentu kita yang akan menjadi leadernya ya kan. Nah, itu mungkin ya. Jadi sehingga dengan refleksi ini kita bisa mengevaluasi apa yang kurang sebetulnya. Ya kan, Dok?
Hanya saja Iya kalau dok. sebagai pemimpin, kalau memutuskan keputusan tuh pasti saya yakin pimpinan itu memutuskan keputusan bukan yang membuat orang nggak enak juga kan dok. Nah, Iya. tetapi di saat itu Yang itulah yang diperlukan gitu. Nah, Iya, sejauh ini sih kalau saya kan sebenarnya penanggung jawab di klinik. Sejauh ini sih kalau mengambil mm-mm. keputusan masih dok, aman juga, bisa cepat juga. Terus kalau menghadapi pasien juga apa sih namanya, saya juga bisa menjadi pemimpin untuk mereka ya dalam kondisi Memutuskan tertentu, keputusan. memberikan masukan-masukan untuk keputusan tertentu untuk mereka sendiri itu juga bisa. Jadi memang mungkin itu apa refleksi dari nilai-nilai dari nilai yang tadi saya dapat gitu ya, bahwa dalam beberapa poin saya masih bisa menjadi pemimpin, cuma memang karena saya sendiri sudah merasa cukup ya, merasa bahagia, sudah santai, tenang gitu ya dalam dalam posisi saya tuh, saya nggak punya terlalu banyak harapan yang besar gitu ya, yang terlalu muluk. Jadi akhirnya ya begini aja udah cukup gitu dok. Cuma kalau misalnya saya diminta untuk memimpin dalam kondisi tertentu, saya tetap bisa seperti itu. Betul. Karena memang dua ke sana ya, dominannya lagi dominan yang satu lagi ya. Iya dok. Ya, Iya. tipe D sama tipe influence. Baik, terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Boleh? Diteruskan dokter, maaf Ahmadi tadi. Ya, Dr. Ahmadi. Oke, putus tadi silakan dok. dok. Dr. Ahmadi. B5, 12C, C12 betul ya, 3C, S-nya, S-nya 3D, berapa? D-nya 3. Berapa? C-nya Oh, 12 D. betul. Balik-balik. S maksudnya C kan? D-nya berapa? 3. D-nya 3, S-nya yang C kan C12 itu. Oke, 12 sudah benar. I-nya? Nah, oh gitu ya. Kan tulisin A, B, C, D ya sih ya. Jadi nomor 1 jelas 2. yang Yang satu ini 2. Ini 5, betul. Hah? Yang C itu I ya, berarti ya. S, maaf. S. S12. Oke. C. Yang ini 3. berarti dokter S ya. Yes. S. Tiga. Dinas. Tadi dokter yang S tadi siapa tadi? Dokter. Tunggu dong. Dokter Pengku. Coba kita dengar lagi refleksi dari dokter Ahmadi. Sama nggak kira-kira? Ya, saya itu orangnya mungkin karena bawaan Jawa ya, jadi serba rikuh, pekewuh, suka menjaga perasaan orang, takut tersinggung gitu ya. Lebih yang penting banyak kawan, penting banyak kawan, betul. Kemudian bersimpati ya, artinya kalau ada kawan yang lebih mudah bersimpati. Ya itu aja kira-kira, dokter. Jadi yang penting Dok. semuanya senang ya dok ya. Iya, selanjutnya dokter Agus sudah dok. Agus, Belum, sudah dok, sudah. silakan. Dokter Saya Agus belum? Udah. saya belum dok. Ini kalau saya 6, 5, 5, 6 lah. 6, 5, 5, 6 ya. Oh Nah, sama ini nih, merata. Ini agak variasi nih dok. Iya, ini miliki Apa nih? semua ya. Ini ada 2 nih, gimana dok? Iya. Ya kan, nanti orangnya campuran. Coba kita dengar refleksinya. Iya. Gini Bagaimana dok, dokter Agus? saya dulu Apa- kan juga Yang pemimpin. nih dok, campuran. Iya, saya dulu waktu masih muda itu jiwa pemimpin saya kuat sekali dok. Saya memimpin puskesmas, jadi sempat juga puskesmas saya itu yang dari apa ya, pengalaman itu dari jelek itu sampai saya itu dapat juara nasional itu banyak itu. Kemudian saya juga dapat dokter teladan itu percaya diri saya itu kuat sekali pada waktu itu ya. Nah, kemudian dengan waktu sekarang ini ya makin menurun nih. Jadi saya itu lebih baik lebih banyaknya itu enggak
enggak mengejar apa ya, mengejar target ya gitu ya dok ya. Target. Jadi apa ada yang sudah ada tuh ya terima aja gitu seperti itu dok. Jadi ya, makanya ini campuran nih kalau dulu ya tuh. Dan sekarang ini memang ya kebanyakan ya udah gitu. Kebanyakan yang D gitu ya. Bisa juga kebanyakan di situ dia larinya seperti itu. Nah, yang lainnya apa ya pelimpahan dari yang nomor satu itu ya dok ya kali ya. Jadi kebanyakan ya sudah gitu yang campuran yang misalnya saya apa ya jarang menuntut seperti itu ya dok ya. Sikapnya apa ya kalau udah ya udah gitu seperti itu. Kemudian mudah bersimpati gitu ya dok. Nah gitu ya. Ya kalau misalnya mudah apa ya kalau menurut orang yang susah apa gitu mudah apa ya mudah pengen membantu gitu ya apa baik itu kepada orang binatang semua itu kalau melihat yang mereka sakit apa gitu nggak bisa gitu seperti itu pengennya membantu aja seperti itu kemudian ya seperti itu ya dok kira-kira sekarang ini jadi makanya ini bervariasi seperti ini dok. Ya, kalau kayak gitu sebetulnya kan kalau artinya udah memiliki semuanya, apalagi kalau yang positifnya semua, ya dia aman ya dok ya. Yang tipe E-nya campuran ini berarti campuran antara D sama C ya. Oke, tapi yang lainnya variasi nilainya pun deket-deket gitu dok. Heeh. Iya, Ya kan? dekat dok. Yul, Oke, terima kasih punya dokter. Selanjutnya siapa lagi? Dokter Radius. Oke dok. Iya. Silakan dok. Siap, Dok. Mm-mm. Tunggu. Hasil saya 4755. 4755 berarti influence ya. 4775 kurang satu dok. Kurang satu. 4755 Kurang kurang satu. Mana nih? 47 Hitung dulu. dua. 2, Kurang satu. 1, 2, 3, 4, Ini masih 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 4855. 8 influence ya. Yul punya saya terbalik Yul 11-3 bukan 3-11. Dokter Lili. Iya, Sebentar. terbalik itu. Mana dokter Lili? 173 11-3. Berarti dokter Lili Pendek juga. S ya. Steadiness. Ya, Iya, dari benar. ceritanya tadi memang gitu ya, kurang tegas. Ya, Oke, dah. gitu ya. Influencer. Gimana refleksinya dokter Radius? Ya dok, kalau saya nih mungkin kalau untuk jadi pemimpin mungkin agak kurang inilah. Soalnya kita ini kan lebih banyak gimana ya suka bergaul, suka kebersamaan gitu. Gimana tuh lebih banyak memikirkan perasaan teman misalnya. Jadi kalau ada yang kurang pas, gimana ya, nggak bisa mau menyampaikan langsung gitu, nggak bisa tegas sama inilah sama yang lain. Soalnya takut ini perasaannya ini kan yang lain tersinggung atau nggak enak. Cuma itulah mungkin yang ya mungkin itu kalau dari Ya, tapi kalau yang positifnya dokter dengan influencer ini biasa menjadi mediator nggak atau apa? kita tuh Tadi cuma ini dok, kita kan apa karena gimana ya mudah bergaul aja dok, mudah bergaul, suka bergaul sama yang apalagi teman-teman yang anggota-anggota yang baru. Cuma kalau untuk menjadi mediator atau mempengaruhi orang gitu, kebiasaan dokter ada nggak bisa? ya paling-paling itu kan kita Sering bisa meyakinkan ya. paling-paling antar ya petugas di puskesmas paling kan perawatnya paling-paling kita ya, di ruang lingkup itu ya kan yang ini Humoris dok berarti dok. ini dok ramah dan emosional juga dok, ada juga ininya
Emosionalnya ada juga. Ada emosional ada juga. Jadi kalau seandainya udah gimana ya, ada waktu-waktu tertentu, misalnya ada yang memang hal-hal yang ya udah inilah, udah lenceng kan. Nah, itu kita emosionalnya ini. Contohnya misalnya ada di ada tindakan, misalnya perawatnya memang agak ini ceroboh gitu. Itu memang kita kadang emosional naik. Nah, kita ini kadang tuh kita marahin langsung. Ya, tapi kalau pas waktu bergaul, pas waktu rapat misalkan, nah itu kita ini nggak terlalu apa namanya itu ya, nggak Ya, terlalu emosionalnya masih dalam hal ini kontennya itu karena ada sesuatu gitu ya, Dok ya ya. ada sesuatu yang memang melenceng gitu kan, yang memang udah ibaratnya udah sering kita tegur tapi masih juga. Nah, itu paling kayak gitu. Mana yang udah berkali-kali kita kasih tahu, kita tegur, misalnya anggota-anggota misalnya di IGD, perawat-perawatnya udah sering kita tegur, kita ajarin gini, tapi masih juga. Jadi kadang waktu itu tak emosional kita. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada dua lagi nih, Dokter Haris sama Dokter Ana. Silakan. Boleh, Dok? Silakan, Dokter Ana dulu. Iya, Dok. Saya nilainya 3496. 3496. 6. Nah, Pak, gimana ini? Gimana refleksi Saya dinas. 9S? Jadi Jadinya memang saya itu orangnya nggak tegaan, Dok. hmm, Terlalu memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu saya betul itu, Dok. Sudah ya. pernah, terkadang sudah pernah berusaha untuk berkata, saya tidak bisa. Tapi sampai rumah kepikiran, Dok, ih nanti dia bagaimana ya, begini ya. Jadi itu susah sekali untuk merubah itu, Dok. Apalagi di lingkungan pekerjaan ya, tidak bisa ngomong tidak itu udah sering terkadang. Kenapa sih kok orang minta tolong? Ya kalau nggak sanggup, kenapa sih bilang iya, rasanya tuh nggak tega ngomong nggak, itu nggak tega. Kalaupun saya Diain ngomong dulu ya. tidak, iya, kalaupun saya Susah ngomong nggak mengatakan bisa. tidak ya. Iya. Kalau saya bilang udah dicoba, cobalah gitu, tegas lah, nggak bisa gitu. Tapi kepikiran, Dok. Gimana perasaan dia gitu. Nah, tapi kalau dari segi positifnya sih, saya sih kalau apa namanya di belakang layar ya, Dok ya. Misalnya kalau ada temen lah gitu yang lagi down gitu kan, yang lagi ada masalah. Itu kalau dia cerita sama saya banyak, bukan satu dua orang saja, itu saya bisa memberikan dukungan yang bikin dia semangat gitu. Bisa Sebagai mediator menggembleng. ya. Iya, bisa menggembleng orang lah gitu. Nah, kayak sepupu-sepupu atau adik-adik gitu. Kalau dia tuh udah apa namanya, udah bercerita ke sayanya memberikan support, dukungan. Mereka itu selalu, oh iya ya, semangat ya gitu. Nah, sama kayak ini gitu kan, kayak sama sepupu yang ini yang jadi pemimpin gitu kan. Kalau dia lagi down, dia tuh cerita. Jadi saya tuh gini. Nah, tapi kalau saya yang jadi pemimpinnya, kayaknya saya orangnya nggak tegaan, Dok. Yang Jadi gitu, Dok. sifatnya yang apa, mungkin ya kondisinya yang memang harus tapi kalau misalnya ke arah yang memutuskan sesuatu yang bagus sih nggak masalah. Cuman yang agak ekstrim itu yang agak susah ya. Iya Memang dong. betul-betul dominan perlunya. Oke, kayaknya cocok berarti ya, Dokter Ana ya. Iya dok. Oke. Baik, terakhir Dokter Haris kita dengerin. Dokter Haris? Ya dok, izin dok. Ya dok, silakan. Coba dok, nilai saya 1, 2, 11. Sama. Sama ya dok ya, 11 berarti 22. Masih banyak tuh. 6 ya? 6 ya? 6, ya. 6 ya. Gimana refleksinya dok? 3. Tadi ya dok, orang makin tinggi Sering ngalah. Sering mengalah, kadang walaupun gondok gitu ya. Ya gitu. Tetap juga gitu. Sorry, gimana dok?
Nggak jelas suaranya. Jelas sinyalnya. Suka Jauh mengalah dari dok ya. kita. Ya, Kayak kurang Iya. jelas. jelas dok. Halo dok, Nah, tuh sudah. Nah, udah. gimana gimana? Lebih suka mengalah ya dok. Jadi Mm-mm. misalnya sudah mendapat kerjaan yang kita bisa, tapi ya udahlah kita mengalah. Tapi sebenarnya tetap gondok juga rasanya gitu. Memendam perasaan maksudnya. Memendam perasaan. Jadi kadang ya kayak sebel lah ya gitu kan. Jadi, Kita lebih kadang memikirkan ya udah nanti kalau orang itu nggak bisa kena semua gitu lah katanya. ada yang Ini lebih Ya. Tapi dokter kayaknya kalau memimpin memang nggak sama sekali ya dok ya. dok. Memang nggak bisa ibaratnya tuh memutuskan atau apa itu memang iya ya dok ya. Sampai saat ini lah dok kan Nah, di ya kita melihat hasil dari nilai kita ini aja dulu ya kan. Jadi kan maaf ya dok, kayaknya suara dokter kurang jelas. Jadi kan kalau nilainya 1 itu memang betul-betul lah nggak bisa, apalagi kalau 0 ya. Dari sini kan dokter Haris tadi 1 di situ ya. Tapi yang ini Ya, kan bisa. agak mendekat ini. Ya, Antara steadiness, S dengan apanya ini agak dekat ya. Ada lumayan. consciousness. Jadi memang di situ ya. Eh, Tadi kita sampaikan sebetulnya kan memang karakteristik ini nih apa kepribadian ini kalau yang dominan itu cocok sebagai ketua atau koordinator gitu ya dok ya, sehingga bisa memutuskan atau agak tegaan ini tegas gitu ya. Nah, kalau influencer ini memang dia sebagai penghubung ya kan, komunikator gitu ya, lebih gampang karena dia tadi mudah bergaul sehingga nanti kalau kita misal advokasi atau apa itu lebih gampang komunikasinya gitu kan. Yang ketiga kalau misalnya steadiness nih itu tadi kayak yang disampaikan dokter tadi pendukung, mediator gitu ya. Nah, tapi yang C tadi cuman siapa ya? Eh, Agus. Dokter Agus Dokter ya. Agus. Nah, itu sebetulnya kan bisanya sebagai evaluator bisa ya dok ya. Biasanya bisa menilai atau mau apa gitu. Kalau saya yang yakin banget influence ini agak mirip dengan saya ini kayaknya. Makanya saya merasa senyum-senyum aja kalau dengar influence tadi. Kok persis sama gitu ya. Kalau memimpin ya nggak terlalu ambisi. Walaupun disuruh memimpin ya agak terlalu ini. Jadi ada ininya ya. Eh, jadi saya lebih familiar dengan influence ini kayaknya saya juga seperti itu pada umumnya kan tidak mengejar ini. Tapi seperti yang disampaikan oleh dokter apa tadi ya, udah berubah katanya. Dokter apa tadi? Saya lupa. Dokter Masih Radius tadi. muda, Dokter Agus. Dokter Agus tadi ya. Nah, Iya. waktu Iya. muda beda ya kan dok. Mungkin itu juga pengaruh dengan kesehatan kita juga kali ya. Kalau kita udah kurang fit atau apa, sehingga kita merubah kepribadian kita yang dulunya begini gitu ya dok ya. Jadi bisa jadi. dinamisnya ada, ya kan? Ada Dokter lagi Agus yang sakit apa dok? Nggak ada kan? enggak. Ya, kayak kalau dulu kata dokter Agus kan saya ambisi mau jadi apa. Kalau saya pikir kan berarti Sudah lewat waktunya usia, Dok, Mas Isan. kesehatan, ya kan, kesehatan, usia, saya rasa pengaruh juga dia ya ke Usia arah Dok, mungkin Pengalaman usia. hidup bisa nggak dok? Iya. Pengalaman ya dok ya, Ya. apa pernah dibikin orang begitu, terus dia mengevaluasi diri, saya harus begini nih gitu ya kan. Nah, jadi saya rasa memang itu. Tapi sejauh ini kalau kita sendiri yang menilai, tentu lebih apa hasilnya ya kan? Lebih dinyatakan mendekati ya, ketimbang orang lain yang menilai ya dok ya. Iya, kalau Artinya ini dibutuhkan kalau kita ada kolaborasi interpersonal atau tim gitu ya dok. Nah, tapi bukan berarti mencari kelemahan, kita malah menonjolkan kelebihannya agar saling menutupi gitu ya dok ya, saling bukan menutupi, saling mendukung, saling sama-sama mendapatkan tujuan yang kita inginkan.
Mungkin karena kan kalau kita contohkan strategi lagi ya dok ya, ke arah yang luaran yang keduanya, yaitu tadi udah untuk penilaian dan refleksi. Yang kedua, strategi program kolaborasi interpersonalnya berdasarkan karakter di study. Dalam tugas kelompok ini kita coba, misalnya kita buat apa dok, program kolaborasi yang dokter mau buat. Misalnya apa? Optimalisasi layanan, apa gitu? Ini banyak advokasi dok, banyak 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 steadiness advokasi ya kita. sebenarnya ya. Enggak, Ya, banyak tapi banyak steadiness. steadiness banyak ya. Tapi Heeh, lengkap ya sama dok ya. lengkap. Lengkap. Influencernya ada 4, steadinessnya ada tuh 2, Dominan 3, dokter Yul aja sendiri. 5. Iya, influencernya, steadinessnya 5. Influencernya tadi ada 3. Influencer banyak juga tadi itu kayaknya. Dominance-nya 2, consciousness-nya 1. Nggak ada itu Yul, salah Ada. Yul. Kan double itu dokter Agus. Ya. Coba punya Ya. saya tuh salah sebelahnya. Oh, salah lagi. Gimana? Oh, tadi dokter Lili. Itu benar, benar itu. Oh, dokter Lili Nah, ini betul kan udah S. benar. Tadi diputar jadi Interpretasinya. S. Iya, udah benar. Jadi S dok. Ah ya, itunya Udah S. Interpretasinya S. Jadi dokter yang ini Jadi satu dokter Yul. conscientious Nggak ada. nggak ada kita ya. Nggak Yang ada Ya, ya. karena ada Yang C Ada nggak ada. satu aja dok. Dokter Agus satu. ada dokter Agus dok, dokter Agus ada. Dominan. Oh, ada dokter Agus satu ya. Ada dokter Agus. Ya. Dokter Agus kan 2. Jadi 2 dokter Agus itu. Hah? Iya. Coba lihat Agus. Jumlahnya kan 10. Ini Agus. Ini Agus. Oh, dokter Agus dia 2. 2 dia dokter Agus. 556. Cara ini kira-kira dok kalau yang mungkin nggak bisa dipaksain sih, tapi kalau dokter seandainya di antara dominan dengan itu tuh kayaknya lebih berat gimana dokter Agus? Lebih beratnya ke ini ya, ke C ya. Hah? C. Ya, dia kalau misalnya dominan sama S yang nggak mungkin ya, agak susah itu. Karena kalau dominan tuh kan dia harus 3-an. Tapi kalau S dia kan agak ngalah apa gitu ya. Nah, tapi kalau dengan yang ini C masih bisa lah ya. C, tapi itu tadi ya nggak apa-apa. Karena memang dinamisannya beda-beda ya dok. Intinya minimal dalam satu kolaborasi itu kita berharap ada yang memberikan. Misalnya kan kalaupun dia ya bisa aja kondisinya mungkin sebaiknya memang yang dominan jadi ketuanya ya kan dok, yang koordinator. Tapi kalau posisinya misalnya ketukar atau apa, kadang-kadang kan nggak tahu juga jabatan atau apa itu ya. Minimal ada yang memberikan masukan. Makanya kita juga harus meminta apa namanya tuh diskusi dengan yang lainnya. Nah, sehingga juga terpupuk juga dia kolaborasi itu kan artinya nggak mungkin saling mendukung dengan kelebihan masing-masing. Tapi kalau sebaiknya memang dipimpin oleh orang yang kepribadiannya dominan sehingga dalam memutuskan itu nggak menunggu dari bawahan. Betul, begitu dia maksudnya tuh nggak perlu diyakinkan oleh bawahan banget gitu. Hanya dia menanyakan ini, oke kita putuskan begitu. Seperti itu biasanya ya dok. Tapi kalaupun tidak pada posisinya seharusnya mewakili ada, sehingga ada yang memberikan. Untuk bukanya. Jadi seandainya kita bikin program kolaborasi, misalnya kolaborasi ini optimalisasi layanan terpadu misalnya ibu dan anak di komunitas gitu. Ya, masing-masing ini kita pasang strategi kolaborasinya, ada yang dominan, ada yang influence ya kan? Nah, harus. Jadi nanti ada strateginya, ada tantangan, ada solusi, dok. Dari tipe-tipe tersebut. Ya kan?
Kira-kira kalau dari tipe D ini strategi kolaborasinya apa, Dok? Kalau kita bikin lah gitu. Misalnya optimalisasi layanan terpadu ibu dan anak di komunitas. Apa strategi kolaborasi? Optimalisasi apa tadi dok? Maaf dok. Misalnya ya, Optimisasi pelayanan. misalnya kan ini pada posyandu nih kan dok. Optimalisasi layanan terpadu ibu dan anak di komunitas. Ibu dan anak di Komunitas misalnya ya. Terus strategi kolaborasinya berdasarkan DIS tadi. D-nya apa itu? D-nya. Masuk. Bagaimana? Masuk D yaitu strategi kolaborasinya tentunya dia nanti menjadi pengarah program gitu. Pengarah program. Nah, ya kan? Terus menetapkan timeline, target capaian gitu kan, Dok? Ya. Cuman tantangannya apa kira-kira, Dok? Tantangannya Orang dominan itu cenderung ya mau cepat-cepat ya dok ya. cepat-cepat gitu, cepat ambil keputusan gitu ya, Dok ya. Sendiri ya gitu atau itu tantangannya. Sehingga solusinya kira-kira apa, Dok? Kalau kita sudah nyadar nih, saya tuh orangnya dominan, sering sabar. kali kalau ngambil keputusan tuh maunya cepat. Nah, solusinya memberikan waktu ya dok. iya, Waktu untuk yang lain memberikan masukan. Ya, betul. Ya kan, berikan waktu kepada yang lain atau diskusi terbuka dengan teman yang lain, minta masukan atau apa gitu ya, Dok, melibatkan yang lain bersama gitu. Kalau misalnya yang influence ini, strategi kolaborasinya apa perannya, Dok? Menjadi tenaga penyuluh, Dok. Tenaga Satu. penyuluh yang paling cocok. Iya. Terus yang kedua, dia kalau penyuluh dia agak gampang mendapatkan hati orang itu ya. Iya. Nah, betul. Yang kedua, Dok, lobby-lobby untuk cari dana, Dok. Misalnya ke perusahaan tertentu. Tarik aja. Iya kan? Terus gampang memberikan informasi itu sehingga orang mulai tertarik atau mengerti atau untuk menggerakkan partisipasi daripada kalau di sini misalnya kader ya dok ya. Betul. Jadi bisa diharapkan dari orang yang influence tadi. Tapi kalau tantangannya dok apa dok mereka? Roboh, tidak disiplin. Menjadi apa tadi Iya. pencari dana ya ini ya. Tidak disiplin ya. Jadi kalau apanya tuh lama-lama aja nanti kan. Emosional. Emosional memang iya ya. Mudah baperan itu dok. Baperan. Ya jangan tunggu berajuk gitu ya dok ya. Ya. Kalau saya karena itu agak ya itu tadi agak-agak ya lihat dulu bukannya sampai harga mati enggak sih tapi ya tengok selanya dulu baru bisa ini ya kan. Oke, solusinya ya tentunya diberikan lebih disiplin. Iya, harus diingatin gitu. Deadline itu ditanyanya deadline, harus tahu deadline dia nggak bikin sama sekali nggak, tapi tetap agak kurang disiplin ya gitu ya. Itu. Deadline diingatkan. Ya memang kalau saya lihat kalau seperti saya lah kembali itu saya kepingin itu ada garis yang jelas. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak kasih garis jelas, terus tiba-tiba tiup fluid, itu saya marah. Iya. Jadi Anda tidak saya kasih nggak tahu saya. Gitu ya dok? Iya, saya nggak tahu kalau itu nggak boleh. Nah, kalau saya begitu. Jadi saya suka orang yang kasih garis yang jelas. Jadi kalau saya melanggar, silakan mau tiup fluid. Ya, itu gentleman juga dia tuh mengakui kekurangannya. Itu kalau influencer biasanya dia kalau disalahin kalau memang udah salah nggak perlu disalahin pun dia sendiri bisa mengakui kadang-kadang gitu. Itu ya boleh mungkin. Terus kalau yang steadiness cocoknya tadi sebagai mediator ya. Mediator. Mendukung proses advokasi misalnya antar
advokasi ke ini juga bisa ya. Ya, ke Sebetulnya kalau influence ini advokasi juga bisa kadang dok, bisa. karena komunikasi ya dok ya. Komunikasinya baik. Jadi bagus, agak mirip lah nih influence sama steadiness ini bisa saling mendukung karena itu tadi. Terus ininya tantangannya dok, Steadiness. tidak tegas tadi juga ya kan? Iya, Karena tidak dia tadi tegas, kan tidak cenderung tegas. apa? Ah, Ngalah. udahlah, biarin aja lah gitu cenderung ya, biar menghindari konflik ya cenderung dok ya. tidak rame gitu, udah guyup, pengennya guyup Jadi yang terus gitu ya. yang Maunya aman, dikerjain orang maunya aman. termasuk yang dikerjain juga ini ya kan? Ini model model anu ya. Jadi ini apa nih tantangannya? Tidak tegas ya. Membutuhkan lebih banyak Cenderung inisiatif. apa tidak Tidak tegas. tegas karena dia tadi kan cenderung menghindari konflik kan. Iya. Sehingga dia tidak tegas. Jadi akibatnya solusinya mungkin harus ya sama dengan yang apa tadi, harus didorong. Harus dipanggil dia. Kamu apa idenya? Gitu-gitu kali. Kalau udah wajib baru dikerjakan ya nih dok. Kalau Dipaksa sunat dok ya. enggak. Dipaksa ya dok Ya ya. agak dipaksa, agak dibilangin kan ini wajib, barulah, ya kan? Ya. Kalau Iya, pilih-pilih iya. udahlah nggak usah aja lah, biar aja lah yang lain gitu Cari ya kan? aman dok Iya, ya. iya. Cari aman ya kan? Cari aman. Ya lebih apa dari yang kalau influence kan masih ada pilih mungkin ya, tapi kalau ini udahlah cari aman, lebih lego lagi dia nerima punya orang semua gitu ya. Tapi padahal kita juga butuh hal seperti itu ya kan dok? Udah badai ini. Terus baru yang terakhir yang C, ya kan? Kalau C ini strategi kolaborasinya gimana tuh dok? Cocok Kayak nggak orang? Evaluasi dok. Iya, Evaluator. Cocok kayak ya. dia di Monef begitu. Nah, Monef cocok ya. Ini Monef cocok dia bendahara bagus. juga dok ini dok. Bendahara cocok Ya, ini. bendahara terus bikin aturan gitu ya. Ya, betul. SOP SOP dok. SOP Bendahara. tolong dong. Jadi dia tuh Ini runut auditor nanti. cocok dok, auditor. Ya auditor memang. Auditor cocok. Auditor juga cocok ya. Bagus itu. Makanya evaluasi tadi menilai bisa dia. Itulah betul. Jadi cocok memang. Sehingga ada SOP terbentuk gitu ya. Kalau tantangannya apa dok? Tantangannya ini dia Kaku dong. kaku, harus perfect ya. Ya, Harus kaku seperti sekali. itu. Nah, itu. Harus 10 betul. 10 Nah, betul. nggak boleh kurang dia kan. Itu. Boleh kurang. Gitu ya dokter Agus ya, 10 betul. Tapi Enggak, memang kalau canda. ini kan tadi nilainya tuh nggak ya, kalau misalnya dominan banget di situ, Nggak bukan dominan sih. dominan maksudnya prioritas itu mungkin ya. Tapi karena Iya. ada yang di lain juga ada sehingga bisa. Dan pengalaman kerja sudah, perfeksionisnya udah mulai ada longgar ya dok ya. Ya, betul dok. Tapi dia sebetulnya orangnya perfect. Jadi dia yang akan mengingatkan kita nantinya begini gitu ya. Itu aturan-aturan, apa regulasi atau apa gitu ya. Terus solusinya itu tadi. Jadi katanya yang bagusnya itu mungkin kalau yang tipe influence ini di pendampingan dari anggota yang C ini bisa gitu kan. Terus kalau yang tipe D ini maksudnya kalau yang C dibantu oleh tipe D dalam membuat keputusan cepat berbasis data. Jadi dominan dibutuhkan untuk membuat keputusan cepat berbasis data gitu, ya kan? Solusi-solusinya. Artinya memang kesimpulannya tidak ada yang sempurna gitu, Dok. Ya kan? Kita rasakan masing-masing tadinya gitu. Untuk mencapai sesuatu yang disebut kolaborasi itu tetap harus memberikan kontribusi masing-masing ya kan? Itulah penciptaannya ya. Ternyata kita sudah mempunyai pola masing-masing, hanya saja mungkin ya mengurang-urangin dosis kalau ada yang kelebihan gitu aja kali ya dok ya. Dan memang saling memahami, kalaupun belum berubah, saling memahami ternyata itu karakternya. Ya kita bantu untuk menginformasikan, jadi sehingga bisa berjalan dengan bagus kolaborasi interpersonal kita, ya kan dok? Baik, ada lagi itu mungkin luarannya kayaknya udah tercapai kita nih, ya kan? Udah, dok. Iya dok. Tujuan pembelajaran ya dok. Langsung dikumpulin dok.
Langsung aja nanti dikumpul ke ininya dok. Dibuat aja tadi Iya. semuanya nanti ya kebetulan semuanya ada ya ininya. Baik, ini kita menunggu dimasukin ke sana atau gimana ya? Satu lagi dok, yang itu, yang Ibu Yang dok, mana lagi? Prof yang Hah? Dr. Maria, Prof Robi, ya, Mariatul. yuk ya. Oh iya, itu yang yuk ya saya belum buka loh, Pak Dokter Yul. Tadi belum ada, udah ada ya, Dokter Yul Udah ya ada apa dok. katanya? Aduh, apa yuk ya? Tadi saya lihat Eh, belum. Boleh. saya share ya dok ya. Share aja dok. Oke, oke. Oh, sistem thinking ya. Ya, Oh sistem tadi. thinking. Mm-mm. Iya, nggak sempet buka tadi karena udah terlanjur bikin ini. Dokter Yul kalau mau apa dok dokumentasi silakan ya dok difoto aja dok. Kadang-kadang saya tuh apa agak-agak dikit. Yang mana ya dokter apa ya dokter Yuk iya, yuk iya itu tentang sistem thinking dok. Ada 2 halaman. Ini saya share ya iya dok. iya baru masuk ini saya belum buka. Saya screenshot Saya sebentar ya screen aja teman-teman ya. dok. Silakan dok. Minta Panduan tolong, diskusi. minta Oke. tolong lihat monitor. Iya. Minta tolong lihat monitor sambil senyum sedikit boleh. Mm-mm. 3, 2, 1. Dokter Ana, tangannya dong. 3, 2, 1. Oke, dah. Oke, yang penting ada dokumentasi ya dok. Nanti biar ada untuk tugas-tugas ya kan dok. Yang di ya kita panduan diskusi di kelompoknya tujuannya memahami konsep dan prinsip berpikir sistem dalam konteks layanan, menghubungkan konsep tersebut dengan praktek IPC dalam keluarga, mengembangkan pemikiran refleksi dan analisis ini ya. Oke, jadi eh, studi kasus. Assalamualaikum. Mm-mm. Ini bagi dalam kelompok kecil ini ya dok. Terus kita baca aja, saya rasa sama-sama aja. Mm-mm. Ini seorang pasien lansia dengan hipertensi, diabetes, dan ngelubelis kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit. Ia tinggal sendiri, memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan, dan tidak teratur mengkonsumsi obat. Pertanyaannya untuk didiskusikan, komponen apa saja dalam sistem pelayanan pasien ini? Apa kira-kira dok? Ya, silakan. Coba dulu. Saya. Oke. Hmm, Waktu lagi ini tadi nih. Hmm, Udah di share screen. Silakan kerjakan dulu kita berarti. Memang saat ini ngerjakannya ya. Komponen apa saja dalam sistem pelayanan? Komponen apa saja? Hmm, Komponen. Aduh. Holistik dok. Faktor medis dia hipertensi dan diabetes. Kemudian sosialnya keluarga nggak ada. Pekerja sosial, akses layanan juga nggak ada. Pendampingan nggak ada. Nggak makan obat rutin. Hmm, Bentar ya. Hmm, Bisa dok.
Bagaimana berbagai profesi dapat berkolaborasi untuk mengelola kasus komponen komponennya apa? Mm. Jadi dok, yang komponen itu bukan yang holistik itu dok ya? Iya, benar Komponen dok. apa saja? Holistik, komprehensif, dan berkelanjutan itu ya dok? Bukan dok? Iya, benar. Mhm. Itu lagi, bentar Apa dinilai dari PCC dulu ya dok ya? Ya, ngomongin ya, PCC. PCC dulu, Ya, pasien ya, terkait ya. PCC Aspek dulu. klinis, kemudian aspek eksternal, aspek internal, kemudian Iya, apa namanya derajat profesionalnya, satu lagi aspek personal. iya, ada Ah, ketemu dok, biar gak teriring ya. ya, aspek Mm-mm. klinisnya dok. Belum masalah. Klinik ada Klinisnya itu ada hipertensi, hipertensi, diabetes. diabetes, tunggu ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama dulu ya dok, apa peran Anda dalam sistem layanan ini gitu? Ya, jadi tunggu ya, seksinya, komponen apa saja? Lagi ya. Hmm. Hmm. Komponen apa saja? Komponennya apa aja dok? Pasiennya tadi itu lansia ya, hipertensi, gangguan mobilitas, DM, gangguan mobilitas, baru pulang dari rumah sakit, tinggal sendiri, tidak rutin konsumsi obat, ya kan? Komponen dan sistemnya Satu lagi dok, pasiennya, lansia dok. ya pasien dalam kondisi kronis, yaitu biologi dan fisiologinya, ya kan? Yaitu tadi hipertensi, diabetes, gangguan mobilitas juga, ya kan dok? Ya, Iya, betul. Nah, lansia juga dok masih loh ya. Masuk nggak dok? Lansia dengan hipertensi, ya diabetes. usianya lansia karena dibilangin lansia, ya kan? Dari segi pasiennya ya. Heeh. Kalau terus ya, jadi komponen dan sistem pelayanannya pertama pasien, ya kan dok? PCC-nya pasiennya dalam keadaan lansia, hipertensi, DM, gangguan mobilitas. Kemudian yang masalah keluarganya di sini caregivernya dia tinggal sendiri kan dok? Iya. Jadi di sini dibutuhkan peran keluarga, ya kan? Ya kan? Terus komponen apa lagi? Dokter, Akses kesehatan terbatas, ya mungkin terbatas. penyakit BPJS. Kemudian, jadi yang kita butuhkan nanti itu di sini tentunya ada dokter keluarga juga, ya kan, di FKTP-nya. Terus dia kan lansia tadi, terus di rumah, baru pulang dari rumah sakit nih dok. Tentunya perlu home, home care ya dok ya. Adanya komponen pelayanan home care juga dibutuhkan, ya kan?
Terus dengan kasus hipertensi dan DM ini juga perlu untuk penetapan ahli gizi, kan? Atau masalah untuk dietnya gitu, komponen dalam sistem pelayanan yang dibutuhkan. Dari segitu. Terus kalau obatnya ini tidak rutin konsumsi obat, ya kan? Itu dari Pendampingan segi ada. apotekernya. Pendamping. Gangguan Silakan. mobilisasi itu perlu fisioterapi, Iya, ya kan? iya betul. Gitu. Terus ya, kalau tambahannya lagi tentunya dia akses ke rumah sakit atau ininya perlu transportasi karena lansia tadi nggak mungkin dia pergi sendiri, ya kan, Dok? Ya. Nah, Iya, Dok. iya. Terus dengan kasus DM dan hipertensi di sini berarti dia sudah dan gangguan mobilitas ini kemungkinan apa ke arah stroke atau gimana kan, Dok? Bisa Iya. jadi, bisa jadi ya udah mulai atau apa? Apakah ini perlu rujukan nantinya atau tidak? Ya kemungkinan ini kan kita mengandai aja dulu ya, Dok ya. Pasiennya kan nggak bener, cuman pemicu aja ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi bisa kita berpikir ke arah sana juga. Artinya nggak bisa ditanganin oleh dokter keluarga aja, tapi mungkin kita nantinya membutuhkan penyakit dalam atau saraf atau apa gitu kan. Karena ada diabetes, kita pastikan dulu apakah sudah ada komplikasi atau tidak, gitu ya kan, Dok? Iya, Dok. Jadi juga ada komponen ke arah rujukan misalnya gitu ya. Terus kadang-kadang juga diperlukan telemedicine ya, Dok ya. Nggak mesti dia ke rumah sakit terus atau apa gitu. Boleh ya kan? Nah, gitu. Jadi komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan ini tentunya itu baru disebut dengan komprehensif nantinya, kan? Nah, itu. Jadi bisa di kemungkinan-kemungkinan yang nantinya dengan kasus seperti ini. Lansia, hipertensi, DM, gangguan mobilitas, baru pulang dari rumah sakit, artinya berarti sebelumnya kita rujuk ke rumah sakit kan, Rumah Dok? Pada sakit. umumnya kan dia ke rumah sakit itu kan atas rujukan biasanya ya. Artinya masalahnya tidak teratasi sehingga harus ke rumah sakit, ya kan, dari FKTP. Berarti dia pulang dari rujukan mungkin penyakit dalam di sana atau saraf atau apa gitu ya. Sehingga juga harus ada ininya follow up dari sistem rujukan dan follow up-nya harus ada. Terus mungkin itu semua pada umumnya ya kan. Jadi kita dari FKTP tentunya memberikan rujukan dengan kasus itu. Itu komponen-komponennya mungkin, Dok. Kalau yang kedua apa, Dok? Yang kedua? Kalau Bagaimana berbagai profesi dapat Iya. berkolaborasi. Bagaimana berbagai profesi tadi dapat berkolaborasi untuk mengelola kasus ini yang ada DM-nya tadi lansia gitu ya, Dok. Nah, profesinya tadi kita tetapkan ada dokter keluarga. Ya, dokter Jadi yang keluarga. dokter keluarga sebagai Koordinatornya. Koordinatornya ya, Dok. Koordinatornya. Tentunya koordinator dalam perawatan, monitoring klinisnya, dan edukasi pada pasien dan keluarganya ya kan, Dok. Terus kalau seandainya perlu home care, kita di sini bisa melibatkan perawat, walaupun Perawat. kita juga bisa ya, Dok ya. Fisioterapis, Dok. Ya, fisioterapis tadi karena ada gangguan mobilisasi tadi, kemungkinan. Ahli gizi barangkali untuk mengatur menunya. Iya, betul. Karena ini DM dan hipertensi hubungannya dengan pola makan ya kan, Dok? Dengan lifestyle, pola makan ya kan? Laboratoriumnya, Dok. Apa, Dok? Laboratoriumnya mungkin perlu Apa, apa, barusan? Dok? Data. Kurang dengar saya. Laboratori Iya, untuk keliling gitu. evaluasi, laboratorium untuk evaluasi, terutama untuk DM-nya ya, Dok ya. Ibaratnya Iya, Dok. pemeriksaan screening labornya ya, gula darah sama dan
tekanan darah ya. Tekanan Jadi darahnya. selalu dievaluasi itu memang juga. Farmasi Karena juga kali dok ya? iya, farmasi tadi cuman masalah obat dia tidak patuh dan edukasi penggunaan obat gitu kan. Tapi pada umumnya yang umumnya mungkin kalau edukasi obat ini malah jadinya nanti dokter keluarga ya dok ya. Jarang juga sih apoteker ya kan. Malah kalau ahli gizi ini juga kita sebagai dokter keluarga juga ya memahami gitu. Maksudnya di sini banyak yang pada umumnya ya apalagi kita sekarang ini baru di tahap awal ya dok. Nah, di tahap awal kita menguasai semuanya hanya dan nanti mungkin di akhir-akhirnya nanti baru bisa seperti yang idealnya itu oh ada perawatnya, ada ahli gizinya, ada fisioterapinya, tetapi pada umumnya kita sebagai koordinator itu sudah mengetahui hal itu semua sebagai dokter keluarga SPKKLP ya kan dok. Nah, malah dukungan emosionalnya juga ya kan dok. Oh ya. Nah, itu iya dukungan emosional karena tadi kita sepakat pasien itu bukan sakit fisiknya saja atau biologisnya saja, tetapi juga psikologisnya ya kan. Nah, itu sosialnya ya kan. Nah, dan bisa jadi juga kultural atau budaya ya dok, spiritualnya pun juga. Tetangganya juga kali dok perlu dok karena Iya. nggak ada yang nemani kan sendirian di rumah. Jadi dengan demikian mungkin dia nggak punya anak. Kalau kita usahakan mungkin keluarga sudah tidak ada ya dok ya, betul. Jadi kita Tetangga sama sosialnya, kepala RT dok. Kepala nah RW. ketua ya RT. pemerintah setempat ya RT-nya. Terus untuk pengobatannya mungkin juga apakah dia sudah punya BPJS atau apa belum? Iya. Ya. Jadi memang komponen-komponen itu yang harus nanti akan sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana profesi apa saja yang berkolaborasi untuk mengelola kasus ini. Ya, itu ya. Oke dok, mungkin cukup kali itu ya dok ya. Iya dok. Tapi intinya tadi kan kita kan itu pertamanya PCC-nya dok, pasien centernya. Kalau untuk keluarganya perlunya kita minta ke keluarganya dukungan emosional. Terus untuk pengawasan makan obat. Tapi kalau keluarga nggak ada kita bantu tadi sama tetangga atau pemerintahnya ya, ya kan dok? Nah itu. Terus kalau sama dengan keluarga dan komunitasnya gitu ya. Kalau yang ketiga apa tadi lagi yang diminta? Menggunakan alat Memetakan causal loop causal diagram. loop diagram sederhana untuk memetakan hubungan antar faktor ya kan dok. Itu tinggal membuat aja. Jadi kita di sini tadi ya kan di sini kan IPC-nya harus diaktifkan ya. Semakin aktif tim IPC interpersonal kolaboratif ini tentunya semakin tinggi peluang akan adanya perbaikan ya dok ya. Jadi, misalnya adanya kunjungan rumah, edukasi yang sesuai dengan tugas masing tadi, edukasi dan monitoring untuk terutama karena disampaikan tadi kepatuhan minum obatnya enggak jelek sekali kan. Jadi kalau untuk sehat ya tentunya tim meningkatkan kepatuhan minum obat ya kan dok. Terus itu masalah yang pertama. Yang kedua tentunya juga ini kan tadi gangguan mobilitas. Tentunya juga di sini harusnya meningkatkan mobilitasnya itu, ya kan? Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari si lansia, ya kan? Juga bisa dilakukan dengan memperkuat kepercayaan diri selain fisioterapi ya dok ya, memperkuat kepercayaan diri dari pasien. Kita lihat dulu kondisinya. Kadang-kadang mungkin karena dia yang beranggapan udah malah jadi tambah mengecil ototnya begitu kan. Nah, jadi juga di samping kita melakukan fisioterapi, kita juga meningkatkan kepercayaan diri daripada pasien ya kan dok. Tadi dengan adanya tim IPC yang aktif nanti melakukan akses home care, memberikan dukungan kepada keluarga
Dukungan di sini bisa meningkatkan kepatuhan minum obat, ya kan dok? Akibatnya bisa meningkatkan status kesehatan pasien, terus menambah tadi dengan apa kemampuan mobilisasi tadi, di samping fisioterapi juga bisa dengan memperkuat kepercayaan diri pasien, gitu mungkin dok. Jadi causal loop diagramnya ini ya semacam diagram aja. Dari tim IPC aktif akan membuat akses home care, panahnya gitu kan. Terus panahkan lagi dukungan keluarga, sehingga dukungan keluarga di sana kepatuhan makan obat tadi. Jadi itu bisa dibikin aja nanti dalam bentuk panah-panah gitu dok. Terus ada lagi yang keempatnya ya kan dok? Resiko jika berpikir sistem tidak digunakan. Nah, Ya, jadi pasiennya gimana apa risikonya bisa kira-kira? bisa meninggal dok. Iya, tapi sebelum meninggal mungkin dok, Jika ya komplikasi penyakitnya. tanpa pendekatan berpikir sistem tentunya pasien dilihat hanya sebagai penderita penyakit, ya kan? Padahal kita kan enggak tadi, bukan sebagai individu PCC-nya dalam sistem sosial yang kompleks. Artinya kita hanya melihat pasien bukan person ya kan? Padahal di sini kan pendekatannya PCC. Kita tidak melihat pasien itu sakit saja fisiknya, tetapi juga yang lain-lainnya. Ya kan? Biopsikososial kultural. Itu maksudnya ya kan? Kalau enggak juga nanti bisanya kalau tidak dengan pendekatan berpikir sistem, makanya pasien ini penanganannya nanti terfragmentasi gitu dok, ya kan? Tidak ini seharusnya kan ada dokter, ada perawat, apoteker tadi. Kalau seandainya terfragmentasi, tentu tanpa koordinasi. Nah, makanya perlu dokter keluarga SPKKLP sebagai tim koordinatornya, ya kan? Malah bisa duplikasi nanti pelayanan itu yang ini berikan kalau tidak terkoordinasi, ya kan dok? Nah, tetapi kalau terkoordinasi bisa melanjutkan kontinuitas, ya kan? Berkesinambungan itu dengan komprehensif, gitu ya kan? Jadi bisa jadi juga tidak ada follow up kalau nggak ada home care, ya kan? Akibatnya tanpa diketahui bukannya sembuh malah komplikasi yang ada yang timbul, ya kan? Jadi kita berusaha nanti dengan kolaborasi ini mencegah, kalau bisa sih hanya hipertensi dengan DM aja tanpa komplikasi, ya kan? Kalaupun seandainya ada komplikasi, kita berusaha komplikasi ini tidak sampai ke arah yang lebih parah gitu, ya kan? Nah, itu. Terus tentunya kalau penanganan kita tidak pendekatan berpikir sistem, tentunya pasien ini akan berisiko rawat inap lagi gitu. Bolak-balik masuk rawat inap, gitu kan, Dok? Nah, kalau udah rawat inap bolak-balik tentu biaya, ya kan? Kemungkinan organ targetnya itu juga tambah ini, ya kan? Tentunya kualitas hidup pasien juga akan menurun dok. turun. Ya, gitu ya dok ya. Ya, memang itulah kita berusaha memberikan keselamatan untuk pasien sebetulnya. PCC ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasien itu. Pasien di sini kita lihat sebagai person, seseorang yang mewongkekan katanya istilahnya tuh mengorangkan orang gitu. Kalau selama ini kan hanya ya dikasih obat, obatnya nggak tahu, malah obat kadang-kadang membuat komplikasi gitu. Itu intinya seperti itu. Jadi itu mungkin habis ya dok ya, 4 ya. Habis dok, ada 4. 4 dok. Nah, terus pertanyaan yang dibawa refleksinya dok, apa peran Anda dalam sistem layanan ini? Kita berarti sebagai koordinatornya dok. Ya, tadi udah jelas ya dok ya. Koordinator yang holistik ya kan dok.
memberikan pelayanan yang holistik dengan pendekatan yang komprehensif Komprehensif dan berkelanjutan. dan Tadi ada berkelanjutan. kan berkelanjutan atau berkesinambungan. Karena nggak akan bisa sekali ya kan dok, Betul. hipertensi, DM, lansia, ya ini penyakit degeneratif yang kita harus sampaikan kepada pasien dan keluarganya ini tidak satu kali, memang continue, berkelanjutan, ya kan? Baru bisa tercapai nanti kadar gula darah terkontrol, hipertensi yang terkontrol. Karena hipertensi dan DM ini tidak akan sembuh ya kan, dok? Tidak pernah akan sembuh, tetapi kita mengusahakan pengendalian kadar gula darah dan tekanan darahnya. Itu mungkin, ya kan? Dok, ini kan dia tinggal sendiri, dok ya. Ini Ya, maksudnya kalau ada keluarganya kita minta keluarganya harus tinggal bersama ya, dok ya. iya. Jadi nanti kita memang itu salah satu peran kita untuk menghubungi keluarga, menginformasikan, dan adanya family meeting itu salah satu juga seperti itu. Jadi kita membuat pertemuan dengan keluarga, menginformasikan. Kadang-kadang memang keluarga karena ketidaktahuan juga dan hubungan di antara keluarga. uh, jadi kita sebagai memfasilitasi seperti itu memang, ya Kalau kan? dia Dan seandainya, dok, itu tinggal ah tinggal sendiri itu seperti apa, dok, kita nanti handoverkan atau meminta tolong tetangga itu berarti, dok ya. ya. Biasanya kita udah praktekkan ini sama mahasiswa S1. Kami kebetulan saya kan dari FK Unri, ada kami Community Oriented Medical Education itu, adik-adik kok mahasiswa S1 udah di lapangan itu. Kalau menemukan seperti ini, biasanya sampai kita menguruskan. Jadi kita membuat sebelum adanya SPKKLP ini, kami sudah melakukan pendekatan kedokteran keluarga terhadap pasien-pasien itu. Biasanya kita hubungin anaknya. Jadi ada pernah sekali itu penjaga sekolah yang sudah mengalami ini katarak. Bapak itu jadi penjaga sekolah, tapi dia rabunnya belum rabun total. Tinggal sendiri di lingkungan sekolah, bisa menyapu atau apa. Jadi dengan menemukan itu adik-adik pendekatan kedokteran keluarganya, kami sudah berusaha menanyakan ke bapak itu anaknya di mana. Jadi kita hubungi. Kita sampaikan. Tetapi untungnya di saat itu bukan untuk menungguin Bapak itu, karena hal ini untuk melancarkan agar Bapak ini bisa dilakukan operasi katarak. Ya setelah operasi berhasil kan dia juga nggak butuh anaknya ada di sampingnya, nggak apa-apa. Dan dia tinggal di lingkungan sekolah sebagai penjaga sekolah. Ya kita hubungi anaknya, dok. Kita informasikan. Ada nomor teleponnya dari bapaknya berarti, dok ya. Iya, jadi kita tanyakan anaknya di mana, bisa kita lacak sebetulnya. Tapi dalam hal ini itulah ya namanya kita sebagai dokter keluarga, seperti itulah yang akan kita lakukan salah satunya. Baik. Izin Sampai dok, izin sejauh dok itu ya tanya. kita terlibat ya, dok ya. Iya, ya dok. Izin dok, di kuliah yang sebelumnya itu ya sudah agak lama. Ada kita dapat materi bahwa di family meeting itu kita sebisanya mengikuti kehendak pasien, kecuali sampai ke misalnya dia minta euthanasia begitu. Ya. Karena memang di negara kita tidak diizinkan. Nah, dalam hal ini misalnya di family meeting ini ternyata semuanya kan family-nya ternyata jauh-jauh, nggak ada anak, hanya sepupu jauh, 2 pupu dan sebagainya. Apakah bisa kita sampai ya sudah akhirnya ini kita minta bantuan tugas sosial misalnya seperti itu, apa sampai sejauh itu? Karena saya belum pernah baca itu rumah jompo gitu ya, dok ya. Iya, ya saya sebetulnya belum kan baca di undang-undang kita seperti apa, dok. ya seharusnya kan memang iya dok, ibaratnya kan kebutuhan pasien tadi kan yang kita ini kan ya kan. Tetapi kalau sebagai seorang dokter keluarga kita, itulah kehebatan kita dalam komunikasi. Minimal kecil sekali kemungkinan anak yang keluarganya kita informasikan orang tuanya seperti ini, terus kita fasilitasi akan dilakukan yang ini gitu misalnya dok. Sehingga anak tersebut tidak mau atau apa sejauh manapun letaknya kondisinya ya kan. Balik ya, dok ya, pulang ya. Saya rasa malah mereka berterima kasih
Karena pada umumnya kita nggak usah suuzon karena ketidaktahuan pada umumnya ya kan dok. Iya, Karena orang tuanya nggak informasi mau ngasih tahu gitu ya dok ya. ngerepotin anaknya. Tetapi sebetulnya dengan adanya orang ketiga yang memfasilitasi dan ini juga tidak mengganggu kegiatan Makasih dokter Nuke. Terima kasih dokter. Iya, Makasih makasih dokter dokter Makasih Sri. dokter Sri, Sukma. terima kasih dok. Iya, Sama-sama. makasih Makasih dokter dokter Handayani ya. Bye. Daling aku Dokter.